Pertama, saya sangat bangga sekali lahir di Indonesia. Indonesia itu tempat saya belajar, berkembang. Merdeka dari sisi pendidikan. Optimisme dan rasa bangga jadi bagian dari Indonesia. Kemerdekaan itu apabila bisa hidup damai, tenang, tentram. Indonesia adalah rumah besar yang indah dengan segala kekayaan alam, budaya, dan bahasanya. Bagi saya bukan cuma tempat tinggal. Untuk bangsa kita, tanpa ada rasa takut dan paksaan dari pihak lain. Menurut saya, peran wanita itu sangat penting karena perempuan merupakan sekolah pertama untuk generasi penerus bangsa. Seperti gotong royong, toleransi, dan semangat kemerdekaan dijunjung tinggi. Mewujudkan cita-cita dan bebas untuk melakukan apa saja. Saya Yogi. Pertama, saya sangat bangga sekali lahir di Indonesia. Bisa melihat keberagaman budaya di sini, keberagaman bahasa yang ada di Indonesia juga. Dan di Indonesia juga banyak lucu-lucunya gitu. Saya pernah beberapa kali menyempatkan baik bersama keluarga atau bersama teman-teman ke luar negeri. Sebagus-bagus di luar negeri tetap yang paling kita kangenin itu adalah Indonesia. Bagi saya kemerdekaan Indonesia itu harusnya bukan hanya sekedar seremoni saja, tetapi adalah sebuah fondasi untuk melangkah lebih maju lagi, untuk melangkah lebih merdeka. Dan merdeka ini secara dalam pengertiannya itu bagi masyarakat kita harusnya banyak gitu, nggak hanya merdeka dari penjajahan, tapi benar-benar merdeka secara individual. Yang pertama yaitu merdeka secara pikiran, yang kedua adalah merdeka secara finansial, dan yang ketiga adalah merdeka secara politik. Saya Bintang. Menurut saya merdeka itu kita bebas ngelakuin sesuatu, bebas dari pengaruh orang lain. Dan untuk kehidupan sehari-hari, merdeka menurut saya itu kalau mau beli sesuatu nggak perlu lihat harga. Merdeka finansial. Kemudian merdeka dari sisi pendidikan. Ketika saya ditanya sesuatu, saya bisa jawab. Nggak perlu mikir karena sudah ada di pengetahuan saya. Seperti itu. Kemudian merdeka untuk bernegara, negara bebas dari korupsi. Kemudian para rakyat-rakyat biasa seperti saya dan teman-teman semuanya itu bebas berpendapat, bebas berargumen tanpa perlu menyamarkan namanya seperti Indonesia diganti jadi Konoha seperti itu. Saya dia. Bagi saya kemerdekaan itu apabila bisa hidup damai, tenang, tentram, tanpa adanya kerusuhan. Bagi saya, kalau kita ngomongin kemerdekaan, kita sudah bisa merdeka kalau kita bisa saling percaya, saling menghargai, bisa hidup tenang, tentram, tanpa adanya provokasi, apalagi dari media, mau itu media lokal, barat, ataupun media-media politik lainnya lah. Karena bagi saya kesatuan itu lebih penting. Lebih baik kita hidup susah tapi tenang dan tentram daripada harus hidup yang diangan-angan ya. Dan kita tidak tahu mungkin kedepannya bagaimana, apakah dengan adanya banyak isu-isu terus kita mencoba menjadi lebih baik, tapi ternyata itu hanyalah mimpi belaka, itu sia-sia. Tapi dengan hidup bisa tenang, tentram, bersama keluarga dan sebagainya, itu lebih penting. Saya Rizky, umur saya 19 tahun. Bagi saya Indonesia itu bukan cuman tempat tinggal, tapi Indonesia itu rumah bagi saya. Indonesia adalah tempat saya belajar, berkembang, dan ngasih manfaat dari apa yang saya kerjakan. Dari saya belajar teknologi, bikin proyek kecil, sampai kerja sama dengan orang-orang hebat di sini. Semuanya saya lakuin di sini. Bagi saya, Indonesia itu unik akan sukunya, bahasa, dan budayanya. Itu yang ngajarin saya bahwa perbedaan itu bukan penghalang, tapi peluang untuk saling melengkapi. Arti Indonesia bagi saya adalah tempat di mana saya bisa terus belajar, berkembang, dan memberi kontribusi. Sekecil apapun
kontribusinya itu. Yang penting itu untuk tempat tinggal saya dan untuk menjadi masa depan yang lebih baik. 80 tahun sudah kita merdeka. Perjalanan bangsa ini penuh cerita dari perjuangan para pahlawan sampai semangat generasi muda yang terus berkarya hari ini. Merdeka bukan hanya soal bebas dari penjajahan, tapi juga tentang bagaimana kita terus berkarya, saling mendukung, dan maju bersama. Mari kita rayakan kemerdekaan ini dengan semangat persatuan, optimisme, dan rasa bangga jadi bagian dari Indonesia. Saya Habidin. Saat ini Indonesia berada di persimpangan penting antara harapan dan tantangan. Pemerintah Prabowo tengah gencar menegakkan hukum, memberantas korupsi, dan menindak eksploitasi ilegal terhadap sumber daya alam. Program-program seperti makan gratis untuk anak sekolah dan stimulus ekonomi senilai triliunan rupiah menunjukkan komitmen pada pemerataan dan pertumbuhan. Meski tantangan fiskal tetap ada, pertumbuhan ekonomi tetap stabil di atas 5% meskipun lembaga internasional memproyeksi sedikit perlambatan. Di balik angka pertumbuhan dan program pemerintah, ada denyut harapan yang terus menyala. Rakyat yang tidak lelah mencintai negerinya meski sering dikecewakan. Generasi muda yang memilih pulang membangun desa bukan lari dari kenyataan. Mereka bukan sekedar penerus, tapi penggerak. Dan barangkali di tangan mereka lah arti Indonesia akan terus diperbaharui, bukan sebagai janji yang ditunda, tapi sebagai kenyataan yang diperjuangkan setiap hari. Maka di momen kemerdekaan ini, Indonesia bukan hanya sebuah nama negara, tapi gambaran tentang bangsa yang sedang tumbuh dewasa dengan rakyat yang makin kritis, pemimpin yang dituntut adil, dan masa depan yang ditentukan oleh keberanian menghadapi kenyataan, bukan menyembunyikannya. Saya Sastra, salam sejahtera bagi kita semua. Di usia 80 tahun kemerdekaan Indonesia ini, saya punya satu harapan besar untuk bangsa kita, yaitu agar tontonan di televisi kita ini lebih mendidik dan bermanfaat bagi masyarakat. Karena dari data itu hampir lebih dari 50 juta masyarakat itu rutin nonton televisi, dan itu setiap harinya. Bayangkan jumlah penonton sebesar itu, seharusnya TV menjadi media yang edukasi untuk membangun bangsa. Namun yang sering kita lihat justru tayangan tidak berfaedah, yang cuman hiburan kosong, gosip, dan konten yang bahkan bisa membodohkan bangsa ini yang lebih sering ditayangkan. Akibatnya pola pikir masyarakat kita itu tumpul, budaya konsumtif makin meningkat, dan anak-anak kehilangan contoh tayangan yang berkualitas. Jadi saya berharap pemerintah bisa lebih aktif mengawasi, memberikan aturan yang lebih tegas dalam pengawasan, agar setiap tontonan itu bisa memberi nilai positif. Karena di era digital sekarang, media massa sangat berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat. Jadi mari kita bersama-sama mendorong perubahan ini, kemerdekaan ini sebagai jati diri kita, terbebas dari penjajahan, dan juga terbebas dari kebodohan tontonan yang merusak bangsa. Saya Zaida. Bagi saya, Indonesia adalah rumah besar yang indah dengan segala kekayaan alam, budaya, dan bahasanya. Negeri yang kaya akan keberagaman, di mana setiap daerah punya cerita, setiap suku punya warna dan kepercayaan yang berbeda-beda, di mana semuanya bersatu dalam satu nama, yaitu Indonesia. Keberagaman inilah yang membuat saya belajar banyak hal, tidak hanya memberi ruang untuk hidup, tetapi juga menanamkan identitas, bahasa, budaya, nilai-nilai yang membentuk siapa saya hari ini. Tapi di balik keindahan itu, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa Indonesia masih punya PR besar, mulai dari kesejahteraan sosial, kesenjangan sosial, akses pendidikan yang tidak merata, layanan kesehatan yang masih sulit dijangkau di banyak daerah, sampai korupsi yang menggerogoti kepercayaan rakyat pada pemimpinnya sendiri. Kadang memang terasa ironis, negeri yang katanya kaya raya, tapi masih banyak rakyatnya yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Meskipun begitu, saya masih percaya bahwa Indonesia masih bisa berbenah dari berbagai sisi, terutama dari sisi kebijakan dan pemerintahan. Karena realitanya hari ini, kita masih sering melihat kebijakan yang justru merugikan rakyat kecil. Sumber daya alam yang melimpah terkadang tidak dikelola untuk kesejahteraan bersama, melainkan hanya menguntungkan segelintir pihak.
Kebijakan yang seharusnya berpihak pada rakyat justru kadang terasa menjauhkan mereka dari hak-hak dasarnya. Dan disinilah makna kemerdekaan kembali diuji. Karena merdeka bukan hanya sekedar terbebas dari penjajahan asing. Indonesia sendiri saat ini sangat jauh dari kata merdeka. Jadi di momen 17 Agustus hari ini, saya harap Indonesia bisa merdeka bukan hanya dari segi kata. Jadi di momen 17 Agustus hari ini, saya berharap Indonesia merdeka tidak hanya dari segi kata, tapi juga dari segi makna. Saya Aji, bagi saya Indonesia adalah negara yang besar dan memiliki potensi berkembang yang sangat bagus. Karena punya sumber daya alam yang sangat melimpah dan warga-warganya juga sangat pintar. Kita lihat saja, dari ujung timur sampai barat, kita punya lautan, pegunungan, dan hutan, dan tanah-tanah yang subur. Orang-orangnya juga sangat kreatif. Sayangnya, ini semua belum dimanfaatkan dengan maksimal. Tapi bagi saya, arti Indonesia adalah harapan dan kesempatan. Kalau kita mau serius, disiplin, dan saling mendukung, Indonesia bisa maju lebih jauh. Bukan hanya di mata kita sendiri, tapi juga di mata dunia. Jadi, Indonesia bisa, bagi saya bukan cuma tempat tinggal, tapi masa depan yang bisa kita bangun bersama. Saya Ida, menurut saya Indonesia itu adalah unik. Indonesia itu indah dan Indonesia itu harmoni. Terbukti dari beragam pulau yang ada di Indonesia dengan beragam budaya dan bahasa, kita bisa bersatu sampai hari ini. Dan di kemerdekaan yang ke-80 ini, saya sebagai warga negara berharap semoga Indonesia bisa lebih baik. Dan harapan saya di kemerdekaan Indonesia yang ke-80 ini, saya berharap Indonesia bisa lebih baik dan bisa terlepas dari korupsi. Saya Feti. Menurut saya, Indonesia terkenal akan kekayaannya. Kaya akan sumber daya alam, kaya akan keberagaman, bahasa, suku, dan agama. Dan Indonesia juga memiliki ribuan pulau di dalamnya. Dan Indonesia tidak pernah kekurangan orang pintar di dalamnya. Akan tetapi Indonesia hanya kekurangan satu hal, yaitu orang-orang jujur di dalamnya. Mari kita sama-sama berantas korupsi. Jika tidak ada peran wanita dalam bangsa itu, jadinya itu kayak kesenjangan gender gitu. Jadi wanita itu berperan untuk memberikan aspirasinya terhadap kemajuan Indonesia. Halo, perkenalkan nama saya Yudis. Dan apa sih kemerdekaan itu bagi saya? Kemerdekaan itu bukan bukan sekedar kita tuh terbebas dari penjajahan, tapi yang namanya kemerdekaan itu kita bebas untuk menentukan jalan hidup kita tanpa ada rasa takut dan paksaan dari pihak lain, dimana dengan merdeka itu kita bebas berpendapat, beribadah, menuntut ilmu, kemudian mencari pekerjaan yang sesuai dengan kita inginkan. Tapi di satu sisi kita juga perlu bertanggung jawab terhadap kebebasan yang kita miliki agar tidak merugikan orang lain. Dan juga kemerdekaan itu kan sejatinya adalah kesempatan yang sama untuk semua individu atau orang untuk meraih kehidupan yang lebih layak, adil, dan sejahtera. Itu arti kemerdekaan buat saya. Saya ucapkan Dirgahayu untuk Indonesia yang ke-80. Semoga kedepannya bisa lebih maju dan lebih baik lagi. Merdeka adalah sebuah kebebasan untuk mewujudkan cita-cita dan bebas untuk melakukan apa saja. Untuk sampai saat ini sih udah puas untuk semuanya. Di bidang hukum juga sudah sih dengan apa yang kita dapatkan. Terakhir, Dirgahayu Indonesia ke-80. Dirgahayu Indonesia yang ke-80. Dirgahayu untuk Indonesia ke-80. Dirgahayu Indonesia ke-80. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Dirgahayu Indonesia ke-80. Dirgahayu Indonesia ke-80. Selamat ulang tahun ke-80 Indonesia Merdeka. Merdeka. Merdeka.